Salve. Jika kalian menonton misa requiem pemakaman jenazah Paus Fransiskus pada hari Sabtu, 26 April 2025 yang lalu, pada bagian akhir misa requiem, ada dua ritus timur yang dibawakan oleh para pemimpin Gereja Katolik Timur. Dua ini dipimpin oleh Uskup Agung Gereja Katolik Yunani Malkit Antiochia, Patriarch Yosef Apsi, Vicar Patriarkal dari Eparhi Agung Damaskus. Dua-dua mereka menggunakan ritus Bizantin yang dibawakan dalam bahasa Yunani dan Arab. Apakah Gereja Katolik Timur itu? Gereja Katolik Timur adalah gereja-gereja yang dulunya merupakan bagian dari gereja-gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan Timur Asiria yang skisma dengan Gereja Katolik. Gereja Timur Asiria skisma tahun 431 karena menolak hasil konsili Efesus yang menentang heresi Nestorianisme. Gereja Ortodoks Oriental skisma dengan Gereja Katolik pada tahun 451 karena menolak hasil konsili Kalsedon yang menentang heresi monofisitisme. Dan Gereja Ortodoks Timur skisma dengan Gereja Katolik pada tahun 1054 karena menolak konsili Florence. Tetapi dari gereja-gereja tersebut ada yang mengambil jalan bersatu kembali dengan Gereja Katolik di bawah pimpinan Uskup Roma atau Paus. Inilah mereka yang disebut dengan Katolik Timur. Apa saja perbedaan-perbedaan antara Gereja Katolik Timur dengan Gereja Katolik yang berpusat di Roma? Mari kita bahas. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Selamat datang semua orang dalam perjalanan yang mengasyikkan melalui dunia Katolik. Hari ini kita akan menyelami topik yang menarik sekaligus rumit, perbedaan antara Katolik Roma dan Katolik Timur. Ketika mendengar Gereja Katolik, Anda mungkin membayangkan Paus melambaikan tangan dari kota Vatikan, katedral megah dengan menara-menara yang menjulang tinggi, atau mungkin misa yang tenang di paroki setempat. Dan meskipun itu merupakan bagian besar darinya, itu bukanlah keseluruhan cerita. Gereja Katolik bagaikan permadani yang luas dan indah yang dijalin dengan dua benang yang berbeda. Katolik Roma, gereja terbesar di Barat, dan Katolik Timur, permata tersembunyi dengan akar kuno dan tradisi yang hidup. Keduanya sepenuhnya Katolik, bersatu di bawah otoritas Paus, dan berbagi inti iman yang sama kepada Yesus Kristus. Namun, sejarah, praktik, dan budaya mereka melukiskan dua gambaran yang sangat berbeda. Jadi, mari kita gali lebih dalam sambil menghitung mundur 5 perbedaan teratas dari nomor 5 hingga nomor 1. Biasakan diri Anda, ini akan menjadi perjalanan yang mendalam dan memikat melalui iman, sejarah, dan keindahan. Mari kita mulai dengan nomor 5. Bagaimana kedua cabang gereja Katolik ini diorganisasikan? Perbedaan yang sepenuhnya tentang struktur versus kebebasan. Katolik Roma beroperasi seperti mesin yang diminyaki dengan baik, jaringan global dengan hierarki yang jelas. Di puncaknya adalah Paus, Uskup Roma, yang bukan hanya seorang pemimpin spiritual tetapi juga otoritas tertinggi bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Di bawahnya adalah para kardinal, uskup, dan para pastor. Semuanya terhubung melalui sistem terpusat yang dijalankan dari kota Vatikan. Anggap saja ini sebagai perusahaan besar. Setiap keputusan, mulai dari menunjuk seorang uskup di Brasil hingga menyetujui seorang santo baru, mengalir melalui Roma. Kesatuan ini telah menjaga konsistensi Katolik Roma selama berabad-abad. Baik Anda berada di desa kecil di Polandia atau kota yang ramai seperti New York, gereja terasa familiar, terstruktur, dan universal. Sekarang alihkan pandangan Anda ke Katolik Timur, dan Anda akan melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Katolik Timur bukan hanya satu gereja. Ini adalah keluarga dari 23 gereja unik, masing-masing dengan identitasnya sendiri, seperti Gereja Katolik Yunani Ukraina, Gereja Maronit Lebanon, dan Gereja Siro-Malabar di India. Masing-masing memiliki pemimpinnya sendiri, seorang patriark, uskup agung utama, atau metropolitan,
Ia memerintah dengan tingkat independensi yang jarang terlihat dalam sistem Romawi. Ambil contoh Katolik Yunani Ukraina. Pemimpin mereka, Uskup Agung Utama Kiev, mengawasi gereja yang telah bertahan dari perang, penganiayaan, dan bahkan penindasan Soviet, semuanya sambil mempertahankan identitasnya yang khas. Gereja-gereja timur ini masih berjanji setia kepada Paus, tetapi mereka memiliki kebebasan untuk mengelola liturgi mereka sendiri, menunjuk pastor mereka sendiri, dan melestarikan adat istiadat kuno mereka. Ini seperti federasi saudara kandung di bawah satu payung Katolik, bersatu dalam iman tetapi dengan bangga beragam dalam praktik. Keseimbangan otonomi dan kesatuan ini menjadikan Katolik Timur sebagai kontras yang menarik dengan model Romawi, yang menunjukkan bagaimana gereja dapat bersifat global dan lokal pada saat yang sama. Beralih ke nomor 4, kita berbicara tentang ibadah, hati dan jiwa dari setiap agama. Dan perhatikan, betapa berbedanya kedua cabang gereja Katolik ini. Bayangkan diri Anda di Misa Katolik Roma. Anda masuk ke sebuah gereja, mungkin yang memiliki bangku dan kaca patri, dan pastor memulai ritus Latin. Ini adalah pengalaman yang terstruktur dan penuh hikmat. Bacaan dari kitab suci, homili, dan puncaknya, Ekaristi, di mana roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Selama berabad-abad, misa ini dirayakan dalam bahasa Latin. Kata-kata sakralnya bergema di katedral abad pertengahan seperti Basilika Santo Peter di Roma. Namun setelah Konsili Vatikan II pada tahun 1960-an, keadaan berubah. Sekarang Anda akan mendengarnya dalam bahasa Inggris, Spanyol, Vietnam, atau bahasa apapun yang digunakan jemaat. Sederhana namun mendalam, dengan saat-saat hening, beberapa himne, mungkin Amazing Grace jika Anda beruntung, dan fokus pada refleksi pribadi. Baik Anda berada di Manila atau Munich, keakraban itu menyelimuti Anda seperti selimut hangat. Sekarang, masuklah ke dalam liturgi Katolik Timur dan bersiaplah untuk dibawa ke tempat yang baru. Sebagian besar umat Katolik Timur mengikuti ritus seperti tradisi Bizantium, Alexandria, atau Antiochia yang berasal dari hari-hari awal kekristenan. Ambil ritus Bizantium yang digunakan oleh gereja-gereja seperti Melkitz atau Rudenia. Anda memasuki gereja berkubah, udara dipenuhi dupa, dan ikon emas Kristus dan para santo berkilauan dalam cahaya lilin. Para pastor, yang mengenakan jubah berhias, melantunkan doa-doa dengan melodi yang menghantui, seringkali dalam bahasa-bahasa kuno seperti gereja Slavia, Yunani, atau bahkan Arab. Liturgi Ilahi Santo Yohanes Chrysostomos, sebuah kebaktian umum, dapat berlangsung lebih dari 1 jam. Dipenuhi dengan nyanyian, Tuhan kasihanilah, yang tak ada habisnya, ritual-ritual yang rumit, dan perasaan melangkah ke dalam keabadian. Tidak ada organ di sini, hanya suara manusia yang naik dan turun seperti ombak. Jemaat berdiri, membuat tanda salib berulang kali, dan membenamkan diri dalam sensasi yang luar biasa berupa pemandangan, suara, dan aroma. Misa Roma mengundang Anda untuk merenung. Liturgi Timur menarik Anda ke dalam tarian mistis bersama Sang Ilahi. Di nomor 3, kita akan menjelajahi seni dan arsitektur. Bagaimana kedua cabang ini mengekspresikan iman mereka melalui apa yang Anda lihat dan rasakan. Katolik Roma telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada warisan seni dunia. Pikirkan katedral gotik di Eropa, tempat-tempat seperti Chartres di Prancis, dengan menara-menaranya yang menjulang tinggi dan jendela-jendela kaca patri berwarna-warni yang menceritakan kisah-kisah Alkitab dengan warna-warna cerah. Atau masuklah ke Basilika Santo Petrus di Roma, sebuah mahakarya barok tempat patung-patung marmer para santo tampak dipenuhi emosi. Patung-patung memainkan peran penting di sini. Yesus di kayu salib, Maria menggendong anaknya, Santo Fransiskus dengan burung-burungnya. Figur 3 dimensi ini mengajak Anda untuk terhubung dengan kisah yang diceritakannya. Entah itu kesedihan penyaliban atau kelembutan kelahiran Yesus. Bahkan di gereja-gereja yang lebih kecil, Anda akan menemukan salib dan rosario, pengingat fisik tentang iman yang dapat Anda sentuh dan pegang. Ini adalah tradisi yang dramatis, manusiawi, dan sangat barat, dibentuk oleh seniman seperti Michelangelo dan arsitek seperti Christopher Wren. Namun, Katolik Timur membawa Anda ke jalan yang berbeda, jalan yang diaspal dengan warisan kekaisaran Bizantium. Masuklah ke gereja Katolik Timur, seperti gereja Ukraina atau Lebanon, dan hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah kubahnya, simbol surga yang bertemu bumi. Dindingnya tidak memiliki patung. Sebaliknya, dindingnya ditutupi dengan ikon,
lukisan datar bergaya Kristus, perawan Maria, dan orang-orang kudus seperti Santo Nikolaus. Ini bukanlah potret yang realistis, melainkan abstraksi yang disengaja, dengan wajah yang memanjang dan latar belakang emas yang dirancang untuk menarik jiwa Anda ke atas, bukan mata Anda keluar. Ambil contoh ikon terkenal Bunda Maria Penolong Abadi, ini bukan tentang detail yang tampak nyata, melainkan tentang kehadiran spiritual. Seperti ortodoks, altarnya tersembunyi di balik ikonostasis, layar gambar-gambar suci yang memisahkan jemaat dari misteri Ekaristi. Arsitekturnya, dengan lengkungan dan mosaiknya, terasa kuno, hampir seperti dunia lain, seperti melangkah ke Konstantinopel sebelum menjadi Istanbul. Katolik Roma membangun iman yang dapat Anda lihat pada batu dan pahatan. Katolik Timur menawarkan jendela menuju keabadian melalui warna dan kontemplasi. Sekarang di nomor 2, kita akan membahas teologi dan kehidupan pastor, di mana ide dan gaya hidup menunjukkan kontras yang mencolok. Katolik Roma menyukai perdebatan yang bagus tentang Tuhan. Teologinya tepat, logis, dan seringkali terasa seperti kelas filsafat, berkat para intelektual besar seperti Santo Augustinus dan Santo Thomas Aquinas, yang summa teologikanya pada dasarnya merupakan cetak biru untuk memahami iman melalui akal budi. Salah satu penanda teologis utama adalah kontroversi filioque. Dalam Credo Nikea, Katolik Roma menyatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, sebuah frasa kecil yang ditambahkan pada abad pertengahan yang memicu perpecahan besar dengan Timur. Lalu ada imam atau pastor. Para imam Katolik Roma adalah selibat, sebuah tradisi yang ditetapkan pada abad ke-11 untuk memastikan pengabdian total mereka kepada Tuhan dan gereja. Bayangkan seorang pastor berjubah hitam, tinggal sendirian di pastoran, hidupnya adalah pengorbanan yang tenang. Apakah dia berada di Dublin atau Delhi? Itulah normanya. Katolik Timur membalik naskah ini dengan cara yang luar biasa. Teologinya bukan tentang membedah Tuhan dengan argumen, melainkan tentang menjumpainya melalui misteri dan doa. Pikirkan tokoh-tokoh seperti Santo Gregorius Palamas, yang mengajarkan bahwa kita dapat mengalami cahaya ilahi Tuhan dalam hidup ini. Sebuah konsep yang terasa lebih puitis daripada akademis. Katolik Timur menolak filioque, berpegang teguh pada Credo Nikea yang pertama seperti sepupu mereka di Ortodoks, dengan menegaskan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Dan para pastor, disinilah hal itu menjadi sangat menarik. Para pastor Katolik Timur dapat menikah. Ya, Anda tidak salah dengar. Jika seorang pria ingin menjadi pastor, ia dapat menikah sebelum ditahbiskan, kemudian melayani parokinya dengan seorang istri dan anak-anak di sisinya. Namun, para uskup tetap selibat, mempertahankan panggilan yang lebih tinggi itu. Bayangkan seorang pastor berjanggut dengan jubah berhias merayakan liturgi sementara anak-anaknya menonton dari bangku gereja. Sentuhan manusiawilah yang membedakan Katolik Timur. Teologi Romawi membangun katedral pemikiran, teologi Timur menyalakan lilin dalam kegelapan. Dan pastor mereka menjalani perbedaan-perbedaan ini dengan cara yang sangat berbeda. Dan disinilah kita berada di nomor 1. Perbedaan terbesar dari semuanya, akar sejarah dan identitas mereka. Kisah Katolik Roma dimulai di Kekaisaran Romawi Barat, tempat kekristenan berkembang di antara para gladiator dan kaisar. Ketika Kekaisaran Roma terpecah pada tahun 395 Masehi, Barat menjadi benteng pertahanan. Skisma besar tahun 1054 merupakan titik balik ketika Uskup Roma dan Patriark Konstantinopel saling mengucilkan. Katolik di Roma menjadi gereja Barat. Dari sana, agama ini membentuk sejarah, penobatan Charlemagne, peran salib, Renaissance, dan bahkan penjelajahan benua Amerika. Semuanya terkait dengan kekuatan besar yang dipimpin oleh Paus. Bayangkan Santo Fransiskus dari Assisi berkhotbah kepada burung-burung atau Santo Ignatius dari Loyola mendirikan serikat Yesuit. Katolik Roma merupakan kekuatan global, sebuah keyakinan yang telah melangkah maju seiring waktu bersama raja-raja, cendekiawan, dan misionaris. Saat ini, agama ini merupakan denominasi Kristen terbesar, dengan lebih dari 1 miliar pengikut dan warisan yang terukir di batu di seluruh benua. Namun, Katolik Timur adalah kisah tentang ketahanan dan penyatuan kembali. Ini bukan gereja tunggal, tetapi konstelasi komunitas, Koptik di Mesir, Kaldea di Irak, Ukraina di Eropa Timur. Banyak dari kelompok ini dulunya merupakan bagian dari gereja Ortodoks Timur, yang berakar pada masa kejayaan Kekaisaran Bizantium dengan kaisar di Konstantinopel dan liturgi dalam bahasa Yunani. Selama berabad-abad,
Beberapa memilih jalan yang berbeda, bukan untuk menentang Roma, tetapi untuk bersatu kembali dengannya. Ambil contoh Persatuan Brest pada tahun 1596, umat Kristen Ukraina dan Belarusia, yang lelah dengan perpecahan, berdamai dengan Paus sambil mempertahankan tradisi timur mereka. Yang lain, seperti Gereja Maronit, mengklaim bahwa mereka tidak pernah memisahkan diri dari Roma, menelusuri garis keturunan mereka kembali ke Santo Maron di Suriah pada abad ke-4. Gereja-gereja ini mengalami penganiayaan di bawah kekuasaan Ottoman, Rusia, dan Soviet, tetapi tetap berpegang teguh pada iman, ikon, dan nyanyian mereka. Katolik Timur bukanlah monolit, melainkan mosaik. Setiap bagian bersinar dengan sejarahnya sendiri, namun semuanya merupakan bagian dari keseluruhan gereja Katolik. Katolik Roma menaklukkan Barat, Katolik Timur bertahan di Timur, menjembatani dunia dengan kekuatan yang tenang dan abadi. Dan itu merangkum hitungan mundur kami tentang 5 perbedaan utama antara Katolik Roma dan Katolik Timur. Dari organisasi dan ibadahnya hingga seni, teologi, dan sejarahnya, kedua cabang ini mengungkapkan kekayaan gereja Katolik yang luar biasa. Katolik Roma berdiri kokoh dengan jangkauan global dan tradisinya yang abadi. Katolik Timur bersinar dengan akar kuno dan keragamannya yang hidup. Semua bersatu di bawah satu iman, satu paus, dan satu cinta untuk Kristus. Jadi apa pendapat kalian? Apakah kalian tertarik pada katedral yang menjulang tinggi dan misa hikmat di Barat? Atau liturgi yang dipenuhi dupa dan ikon emas di Timur? Atau mungkin Anda hanya kagum dengan bagaimana satu gereja dapat merangkul begitu banyak keindahan dalam berbagai bentuk? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan epik ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang